Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Ikhwatal iman kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberkahi hidup kita, menyelamatkan kita di dunia dan akhirah. Semoga kita senantiasa mendapatkan karunia ilmu serta taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian semoga kita senantiasa istiqamah di atas ilmu dan amal yang telah kita pelajari. Salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa, pada kesempatan pagi Jumat kita mengkaji dan membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang merupakan modal kehidupan kita di dunia dan juga bekal kita menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan sebagian perihal dan ahwal yaumul qiyamah. Sebelumnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan tentang alam barzakh, tentang adanya fitnatul qubur, yaitu pertanyaan munkar wa nakir, kemudian azabul qabr, azab kubur. Setelah itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan perihal yaumil qiyamah. Beliau menyebutkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bil ba'si wa jaza'il a'mali yawmal qiyamati wal 'ardi wal hisabi wa qira'atil kitabi wal thawabi wal iqabi wal sirati wal mizan. Kata beliau yang artinya, dan kita yaitu Ahlussunnah wal Jamaah meyakini al-ba'ts, yaitu kebangkitan, wa jaza'al a'mal yaumil qiyamah, balasan terhadap amalan pada hari kiamat, wal ardi, al-ardu yaitu manusia akan dihadapkan kepada Allah, al-ard, wal hisabi, hisab, pembalasan, wa qira'atil kitab, membacakan hasil yang tertulis dalam kitab catatan amalan seorang hamba, wath-thawabi wal iqab, balasan, pahala, wal iqab, dan sanksi, was-sirat, yaitu jalan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, wal mizan, dan timbangan, yaitu amalan yang akan ditimbang di mizan timbangan tersebut. Begitu juga lembaran catatan amalan serta manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan iman bil yaumil akhir. Dan kita mengetahui bahwa iman bil yaumil akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Kemudian keimanan kepada yaumil akhir mencakup seluruh keimanan kepada seluruh permasalahan, seluruh hal yang akan terjadi, mulai dari berbangkitnya manusia atau dibangkitnya manusia dari alam kubur sampai mereka masuk ke dalam surga
bagi orang-orang yang beriman, atau manusia digiring masuk ke dalam neraka bagi mereka yang kafir, orang yang fujar. Kemudian apa yang didapatkan dan dirasakan oleh ahlul iman dalam surga berupa kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan oleh penghuni neraka, waliyazubillah, di dalam neraka berbagai azab yang tidak bisa juga kita bayangkan bagaimana pedihnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Akan tetapi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini secara sistematis, tidak berurutan, apa yang akan terjadi satu persatu secara berurutan sehingga sampai manusia masuk ke surga atau ke neraka. Beliau menyebutkan tentang al-ba'ats, kebangkitan, wa jaza'al amal, balasan terhadap amalan. Kemudian al-ardu, yaitu manusia akan dihadapkan kepada Allah. Mereka akan ditampakkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hisabul, yaitu balasan, akan dihisab terhadap amalan dan perbuatan mereka. Kemudian kitab yang diberikan oleh Allah dan kemudian dibaca, masing-masing akan membaca apa yang tertulis dalam kitab catatan amalannya. Kemudian balasan, kemudian sanksi, as-sirat dan mizan. Secara global, urutan perihal dan ahwal yang akan terjadi pada hari kiamat itu mungkin bisa kita sebutkan secara berurutan. Yang pertama al-ba'tsu, itu hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Kemudian setelah dibangkitkan, mereka digiring ke padang mahsyar. Maka dikenal dengan istilah al-hasyru, digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu manusia kehausan di bawah terik matahari yang tidak bisa dibayangkan, tidak ada naungan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap nabi yaitu telaga, dan telaga yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu terjadi syafaatul uzma, syafaat di mana umat manusia semua datang pada para nabi, pada Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian terakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersujud menghadap Allah, bersujud bersimpuh di hadapannya sembari memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Kemudian setelah itu Allah akan menghisab manusia, untuk memberikan balasan terhadap amalan mereka baik atau jeleknya. Setelah itu mereka akan dihadapkan kepada Allah, al-ardu. Kemudian mereka akan ditanya oleh Allah, masing-masing akan ditanya oleh Allah terhadap perbuatannya. Kemudian dari hasil pertanyaan tersebut maka akan muncul hisab. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Kemudian orang-orang kafirin akan dihisab dengan hisab yang berat. Kemudian setelah itu juga diberikan kepada masing-masing dari mereka kitab dari sebelah kanan bagi orang beriman, dari kiri arah belakang itu orang-orang kafirin. Mereka masing disuruh membaca kitabnya, catatan amalan mereka masing-masing, dan tidak seorang pun bisa mengingkari, semua tertulis sesuai dengan amalan dan perbuatan mereka di dunia. Kemudian setelah itu ada mizan, timbangan, neraca keadilan, semua akan ditimbang. Kemudian setelah ditimbang akan ketahuan
siapa yang berat amalan kebaikannya dan yang berat timbangan kejahatannya. Setelah itu manusia digiring menuju surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, dari padang mahsyar tersebut manusia digiring menuju surga dan neraka, dan jalan sungguh sangat panjang yang tentunya tidak ada cahaya, kegelapan semata. Manusia berjalan sesuai dengan cahaya yang mereka miliki masing-masing berdasarkan amalan dan ketaatan mereka di dunia. Kemudian setelah itu mereka akan melewati jembatan, yaitu sirat yang Allah bentangkan di atas ya, neraka jahanam. Adapun orang kafirin ya, digiring masuk ke dalam neraka. Kemudian setelah dibentangkan jalan di atas neraka jahanam tersebut menuju surga, manusia akan melewatinya murur sesuai dengan amalan mereka masing-masing ya, sebagaimana akan kita jelaskan. Kemudian sampai mereka melewati as-sirat, berjalan di atas sirat mustaqim tersebut ya, sebelum mereka masuk surga masih ada di sana padang yang luas. Allah kumpulkan mereka ahli surga, ahli jannah, untuk ya qisas terakhir, ya pengadilan terakhir. Artinya mereka masing-masing akan diqisas terlebih dahulu. Jika di antara mereka masih ada kedengkian atau kezaliman atau kesalahan terhadap yang lain, maka dibersihkan terlebih dahulu sampai tidak ada lagi di hati mereka sedikit pun kedengkian terhadap yang lain atau kezaliman sedikit pun. Setelah itu mereka diizinkan masuk surga. Tentunya pertama sekali yang membuka pintu surga ya dengan izin Allah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu. Kemudian penjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Qala ana Muhammad. Qala bika umirt. Siapa Anda? Nabi kita menjawab, saya Muhammad. Kemudian dibukakan pintu surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang masuk terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh umatnya. Kemudian di dalam surga mereka mendapati berbagai kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'a mimma kanu ya'malun. Tidak seorang penjiwa yang mengetahui apa yang telah disediakan baginya di dalam surga berupa kenikmatan sebagai balasan terhadap amalan mereka di dunia. Kemudian manusia dalam surga kekal selama-lamanya, sebagaimana manusia masuk neraka karena kekufuran dan kesyirikannya, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itulah secara sistematis, secara berurutan ya kejadian dan ahwal perihal yaumul qiyamah. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini tentunya tidak akan semua apa yang dijelaskan atau yang disampaikan tadi oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi akan kita jelaskan secara selesai untuk dijelaskan. Tapi kita akan menjelaskan satu atau dua permasalahan berkaitan dengan al-ba'ts wa jazaa'ul amal atau al-hasyr, hari mereka dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada mahsyar. Adapun al-ba'ts ya, wa nu'minu bil ba'tsi, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa jazaa'il a'mali wal ardi wal hisabi. Kita ahli sunnah ya, nu'minu bil ba'tsi, mengimani al-ba'ts. Al-ba'tsu ya artinya sebagai kebangkitan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia ya setelah dan mengeluarkan mereka dari alam kuburnya. Dan ini tentu setelah
malaikat yang ditugaskan oleh Allah meniup seruling sangkakala yang kedua. Karena ada dua tiupan. Yang pertama, tiupan yang membuat semua manusia mati. Kemudian setelah itu, antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua, arba'un, 40. Apakah 40 tahun, 40 hari, wallahu a'lam. Karena begitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia tidak menjelaskan apakah 40 hari atau 40 tahun. Baik. Setelah itu terjadi tiupan yang kedua. An-nafkhah ats-tsaniyah. Sehingga manusia bangkit dari alam kubur. Itulah al-ba'ts. Qala subhanahu وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, kemudian ditiuplah as-sur, seruling. Kita namakan seruling seruling sangkakala. Ya. Yang ditiup oleh malaikat, masyhur di kalangan muslimin, bahkan sebagian menukilkan ijma' bahwa yang meniup itu adalah Israfil. Kan tapi dalam hadis Rasul menyebutkan ya nafikhu as-sur, yang meniup ya seruling tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'umu wa nafikhu as-sur qad iltaqama as-sur yantadiru mata yu'mar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku akan merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, sementara malaikat yang meniup seruling tersebut telah bersiap-siap untuk meniup. Dia meletakkan seruling tersebut di hadapan mulutnya, sembari membuka mulutnya, iltaqamahu, yang siap siaga untuk meniup tatkala diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia selalu melihat ke atas tanpa berkedip, ya. Matanya tidak pernah berkedip. Dia selalu melihat ke atas. Ya. Semenjak Allah menciptakan malaikat tersebut, karena tugasnya itu. Karena dia takut tatkala dia matanya berkedip dan tidak melihat dan tidak mendengar perintah tersebut, maka dia terlambat meniup seruling sangkakala. Tapi setelah itu manusia meninggal semuanya, mati semuanya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, kecuali orang dikehendaki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup seruling atau sangkakala yang kedua. Tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia berdiri bangkit dari alam kuburnya. Itulah al-ba'ts. Dan masalah al-ba'ts ini merupakan salah satu dari rukun iman. Karena dalam sebagian hadis riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi. Riwayat Taban Ibnu Umar, hadis Umar radhiyallahu an, itu
menjelaskan an tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Dalam riwayat Abi Hurairah, wa tu'mina bil ba'thi. Jadi al-iman, engkau beriman kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitabnya, pada yaumil akhir, kemudian kepada al-ba'ts, pada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dan permasalahan al-ba'ts itu manusia akan dibangkitkan sebagaimana tatkala mereka dilahirkan permukaan bumi ini. Telah terdapat penjelasannya dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ijma'. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Yaumul Ba'its itu dengan berbagai nama. Di antaranya Al-Ma'ad, yaitu dikembalikan, yaitu mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikembalikan pada hari kebangkitan itu. Qala subhanahu innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laraduka ila ma'ad. Sungguhnya yang wajibkan kepadamu Al-Quran, yaitu menurunkan kepadamu Al-Quran, akan mengembalikanmu kepada Yaumul Ma'ad, Ma'ad, hari pengembalian, yaitu Yaumul Mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamakan Yaumul Ba'ts itu dengan An-Nusyur. Qala subhanahu Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin wa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Allah yang menggiring, yang mengutus atau yang mengirim ar-riyah, angin. Fatuthiru sahaban, kemudian angin itu menggiring, membawa sahab, awan. Kemudian Allah turunkan dari awan tersebut hujan kepada satu negeri yang mayit, yang kering. Kemudian fa'ahyayna bihil ardh, kami hidupkan dengan air hujan tersebut bumi yang kering tersebut, ba'da mautiha, setelah kekeringannya. Kadzalika an-nusyur, begitulah hari kebangkitan. Dinamakan juga al-ba'ts al-khuruj, itu keluar, yaitu manusia dikeluarkan dari alam kubur. Qala subhanahu rizqan lil ibad fa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalika al-khuruj. Hujan yang diturunkan oleh Allah merupakan rezeki bagi umat manusia, dan juga Allah menghidupkan dengan hujan tersebut baldatan mayta, negeri-negeri yang telah mati, yaitu kekeringan. Kadzalikal khuruj, begitulah mereka juga akan dikeluarkan, yaitu di alam kubur. Adapun dalil yang menjelaskan tentang ba'ats, dalam Al-Quran terdapat berbagai redaksi ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Terkadang Allah menyebutkan, yaitu menamakan al-ba'ts. Tatkala orang-orang kafirin mengingkari hari kebangkitan tersebut, maka Allah membantah dan menjelaskan kebatilan akidah mereka. Qala subhanahu za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang kafirin mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kata Allah, bala wa rabbi latub'atsunna, bahkan sungguh demi Rabbku kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan di dunia, dan hal itu sangat ringan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal itu, yaitu penjelasan tentang bagaimana manusia dibangkitkan, kebangkitan yang pertama, sehingga
Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turab. Allah mengingatkan kita kepada asal-usul penciptaan kita. Yang awalnya manusia tiada, kemudian dia diadakan, diciptakan oleh Allah, dan penciptaan mereka dimulai dari tanah. Nah, sebagaimana mereka awal penciptaannya dimulai dari tanah, penciptaan yang pertama, maka juga mereka akan dibangkitkan dari alam kubur seperti sedia kala. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kalian meragukan tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Ini asal-usul penciptaan manusia. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Itu diantara bentuk sisi pendalilan yang dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membangkitkan umat manusia. Kemudian di antara dalil dari sunnah, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqa'ihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'thi. Iman itulah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, pada kitab-kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa biliqa'i, dan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, wa rusulihi, dan pada para rasulnya, wa tu'mina bil ba'thi, dan engkau beriman kepada al-ba'th, hari kebangkitan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan ini menjelaskan kepada kita kedudukan iman bil ba'thi. Kendati iman kepada yaumil akhir dalam hadis Jibril riwayat yang lain yang masyhur menjelaskan untuk mina atau al-iman bil yaumil akhir, dan iman pada yaumil akhir mencakup seluruh perihal dan ahwal yang akan terjadi pada hari kiamat. Termasuk dalamnya adalah al-ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasmatul mu'min ta'irun fi syajaril jannah hatta yab'athuhu Allah azza wa jalla ila jasadihi yaumil qiyamah." Sungguhnya nasmatul mu'min, roh, nyawa seorang mukmin, ta'irun fi syajaril jannah, jadikanlah pada hari kiamat burung yang berterbangan, yang terbang di antara pohon-pohon yang ada dalam surga, sampai Allah bangkitkan umat atau manusia. Kemudian Allah bangkitkan roh tersebut kepada Allah, satukan dengan jasadnya untuk dibangkitkan pada yaumil qiyamah. Jadi sekarang orang beriman, sebagian hadis yang sahih ini adalah terbang, bagaikan burung yang terbang di antara pohon-pohon yang ada dalam surga. Ini kita imani. Kemudian bila datang hari berbangkit, hari kebangkitan, al-ba'ts, Allah akan mengembalikan roh tersebut pada jasad sehingga dibangkitkan roh dan jasadnya. Termasuk dalam hal ini juga hadis yang menjelaskan kisah seorang sahabat yang tatkala umrah atau tatkala haji, melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau jatuh dari untanya dan meninggal dalam keadaan ihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yagsilu bima'in wasidr, mandikan dia dengan air dan juga dicampur dengan sidir. Wa kafinu fi thawbayn, dan kapankan dia, ini dua kain kapannya, thawbnya yaitu dua potong kain ihram tersebut. Jangan diberi parfum. Kemudian wala tukhamiru ra'sa, jangan ditutup kepalanya.
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbi, mengucapkan talbiyah, karena dalam keadaan muhrim. Nah, ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itu di antara dalil yang menjelaskan tentang al-ba'ts. Kemudian bagaimana sifat kondisi manusia dibangkitkan. Tadi kita membacakan ayat dalam surah Az-Zumar atau dalam surat yang lain masalah an-nafkhu fis sur. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi tatkala ditiup sangkakala kedua, maka manusia itu bangkit dari alam kuburnya, ila rabbihim yansilun, itu bersegera. Maka di sini kita memahami tatkala manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dengan tiupan yang kedua tadi, mereka akan bergegas keluar dari alam kuburnya dan dikiring menuju al-mahsyar. Disebutkan dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan. Wa yambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian mereka tumbuh bagaikan kacang-kacangan, kacang yang tumbuh. Laisa minal insan syai'un illa yabla. Tidak satu pun dari jasad manusia kecuali semua telah fana, telah hancur. Illa azman wahidah, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbud dhanab, tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah Allah akan kembali menyusun. Jadi semua telah hancur, tulang belulang mereka, kecuali satu yaitu satu tulang ekor. Maka dari situ mulai dirangkai kembali, disusun kembali, kemudian mereka diciptakan oleh Allah seperti diciptakan pertama sekali, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kembali disusun tulang belulang mereka, kembali daging yang sebelumnya ada dikembalikan oleh Allah. Nah, seperti pertama sekali mereka diciptakan ke permukaan bumi. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Perihal Yaumul Ba'ats ini hari yang sangat mengerikan. Hari yang begitu dahsyat. Karena begitu Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan terjadinya kiamat, maka dunia, alam semesta ini akan hancur. Langit akan terbelah. Planet-planet akan berjatuhan. Bumi bergoncang. Air laut akan gelombang yang dahsyat sehingga dijadikanlah sebagai api. Al-biharu sujjirat, menjadi lautan api. Matahari akan terbelah hancur. Dan hari yang begitu sulit, sehingga diberikan permisalan oleh Allah sampai bila ada wanita yang hamil melihat hari yang begitu dahsyat tersebut, akan terjadi hal yang sungguh sangat dahsyat, janinnya akan keguguran. Manusia seperti orang yang mabuk, tapi mereka sungguh tidak mabuk. Taron nasa sukara wa hum bisukara, inna adzaballahi syadid. Kemudian manusia seperti orang yang mabuk, mereka tidak mabuk, tapi sungguh azab Allah yang sangat pedih.
Pandangan manusia semuanya melihat ke arah atas dan tidak berkedip, karena mereka semua mengharapkan menunggu keputusan Allah yang Maha Kuasa. Hati manusia disebabkan kejadian alam yang begitu dahsyat sampai kerongkongan mereka. Hati yang tidak bisa keluar dan juga tidak sampai kepada tempat asal muasalnya, itu di hati, di dada mereka, tapi sampai pada kerongkongan. Ini menunjukkan kondisi yang sangat dahsyat. Dia tidak keluar dan tidak pula masuk. Sehingga pada hari tersebut manusia, anak-anak yang belum tua akan segera menjadi tua, sehingga mereka seperti orang yang telah tua, atau mereka menjadi tua. Qala subhanahu fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul bildana shiba. Bagaimana kalian tattaqun, takwa dan tidak takut, in kafartum, jika kalian kafir pada suatu hari, yaj'alul bildana shiba, hari yang menjadikan wildan, anak-anak muda, shiba, menjadi tua. Karena hari yang begitu dahsyat. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Bagaimana masa dibangkitkan? Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, bahwa manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dan yang bersama sekali akan bangkit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi mereka dan bagaimana mereka digiring ke alam padang mahsyar? Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki pakaian, dalam kondisi seperti sedia kala mereka diciptakan. Dan mereka digiring ke alam mahsyar. Sehingga dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pada hari itu manusia, laki dan wanita, tidak saling melihat aurat mereka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yahumma dzalik. Perihal dan ahwalnya, wahai Aisyah, lebih dahsyat, mengerikan, yang itu semua menghilangkan ada pikiran dan keinginan mereka untuk melihat aurat satu dengan yang lainnya. Jadi manusia tidak lagi membayangkan hal itu, karena alamnya bukan alam dunia, tapi alam akhirah, yang sebagaimana dijelaskan tadi, manusia melihat kondisi yang begitu dahsyat. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, itu hanya sekelumit tentang ba'ats. Maka dalam hal ini, sebagaimana yang kita imani, Ahlussunnah mengimani, wa nu'minu bil ba'ats, kita semua akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan. Setelah proses melewati alam barzakh, antara alam akhirat dan dunia, dan kita terjelaskan bagaimana perjalanan alam barzakh, mulai perjalanan akhirat dimulai dari al-ba'ats, yang tentunya diawali dengan tiupan seruling sangkakala yang kedua. Maka dari itu mulai perjalanan yaumul akhir,
Al-hayat, kehidupan yang 100% berbeda dengan kehidupan dunia. Dan tempat manusia atau alam yang di mana manusia akan dibangkitkan, yang di sana ada hisab pada mahsyar, ya, bukan lagi bumi atau tanah yang kita hidup sekarang ini. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Pada hari tubaddalu al-ardu ghairal ard. Pada hari bumi ini akan diganti oleh Allah dengan selain bumi ini. Was samawat, dan langit. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat, diganti oleh Allah. Wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Karena akan ditampakkan kepada Allah, cuma akan muncul menghadap Allah, al-wahid al-qahhar, yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Kenapa Allah ganti tempat dikumpulkan manusia di padang mahsyar terus setelah mereka dibangkitkan? Karena di sana akan ada pengadilan yang maha adil. Tidak ada kezaliman sedikit. Adapun di dunia ini telah terjadi kezaliman, pertumpahan darah, perbuatan maksiat, dosa, kekufuran. Telah dinodai bumi ini dengan perbuatan dosa manusia. Kekufuran mereka, kesyirikan mereka, bid'ah khurafat mereka, dan maksiat mereka, pertumpahan darah. Bumi yang penuh dengan kezaliman. Maka tidak pantas, tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat pengadilan yang maha adil. Maka hikmah Allah menuntut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Diganti oleh Allah. Sehingga tidak ada di sana sungai, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pepohonan, tidak ada satu tempat yang menjadi patokan seseorang. Semua di padang terbuka. Tiada penerangan, tiada naungan. Situlah manusia akan dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Kenapa mereka dibangkitkan? Ya, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Perjalanan yang panjang yang tiada akan berakhir. Satu hari dibandingkan dengan hari yang kita jalani di hidupnya 1000 kali lipat. Hitungan 1000 hari sama dengan satu hari pada yaumil qiyamah. Dan tidak pernah akan berakhir, karena dunia akan sirna dan akhirat kekal abadi. Yang menjadi pertanyaan di akhir kajian ini adalah, Mada a'adadna lidzalika al-yawm? Apa yang telah kita persiapkan untuk hari itu? Manusia sekarang dihantui dengan rasa takut yang berlebihan terhadap virus corona misalnya. Dan mungkin persentase mungkin 1% mereka kalau terkena virus tersebut, terinfeksi virus tersebut, mungkin dia mati. Tapi yakinlah, 100% Anda akan mati, kita akan mati. Baik virus corona atau tidak. Manusia berlebihan menyikapi hal ini. Sampai sebagian kena ketakutan, mempersiapkan bekal untuk kehidupannya, sehingga dia memprediksi tidak ingin keluar dari rumah, tidak ingin terinfeksi virus corona,
mengumpulkan bahan makanan, minuman, ya, takut kalau keluar rumah terinfeksi virus corona. Tapi dia tidak pernah ingat, bahkan dia lalai, kematian itu akan datang di mana saja. Kemudian akan dikuburkan, kemudian akan dibangkitkan. Maka kembali kepada Allah. Al-luju' ila Allah Azza wa Jal, kembali kepada Allah, berserah diri. Semua akan mati. Karena virus corona, selain virus corona, itu hanya satu bagian dari sekian banyak sebab-sebab kematian. Menyadarkan umat manusia agar mereka tidak tertipu dan terlena dengan kehidupan dunia yang melalaikan ini. Agar mereka menghilangkan berbagai sifat kesombongan yang ada pada diri mereka. Kembali kepada Allah, apa yang harus disombongkan. Agar semua manusia, terutama para pemimpin-pemimpin negara ini sadar, Anda tidak memiliki suatu apaan, tidak memiliki daya dan upaya. Hilangkan nada-nada kesombongan, retorika kesombongan yang diungkapkan untuk menenangkan kondisi dan keadaan umat manusia, gak bermanfaat. Tapi kembali kepada Allah, ingatkan umat manusia bahwa ini adalah cobaan dari Allah, menguji kita semua. Ya, apa kaitan dengan ba'ats yusr? Kenapa ini dibahas? Karena mengingatkan kita hari kebangkitan akan datang. Kita akan mati semuanya. Tapi orang yang beriman, bila mereka meninggal dalam keadaan iman, baik dengan sebabkan virus corona atau yang lainnya, mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia karena memiliki iman. Tapi orang-orang kafirin, orang yang berbuat maksiat dan dosa, bila diuji oleh Allah itu merupakan azab baginya, sengsara di dunia, celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Intinya kita beriman ada jazaul a'mal. Sebagai kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, balasan terhadap amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar mungkin dzarrah, yaitu semut, ya, dari satu kebaikan akan dilihat. Sebaliknya yang beramal melakukan kejahatan, semuanya akan dilihat. Maka apa yang telah kita persiapkan? Qala Imam Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bil ba'thi wa jaza'il a'mal wal 'ardi wal hisab. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Mungkin pembahasan masalah ba'ats dan balasan terhadap amalan kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan tentang masalah hisab, ini panjang pembahasannya, wal ardu juga nanti, dan masalah as-sirat wal mizan kita akan jelaskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Maka hendaklah kita senantiasa waspada dan persiapkan diri untuk menghadap Allah. Kematian pasti datang, kapan dan di mana saja, cepat atau lambatnya, dengan sebab apapun. Kematian itu hanya satu, kematian. Sebabnya bermacam-macam. Semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian wallahu a'lam. Nah. Syukuran jazakallahu khairan, barakallahu fiik para ustadz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Syarah Aqidah Tahawiyah mengenai pembahasan iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keimanan yang benar-benar kuat kepada hari akhir tersebut hingga kita memperbaiki amal-amal kita di dunia ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya di perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Baik, kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Di antaranya Bapak Heri di Merauke dan penanya yang lainnya mengenai pembahasan tadi yang sedang saat ini
banyak ya mewabah di beberapa negara. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan seseorang atau banyak di antara saudara-saudara kita yang dimana setiap ada kabar mengenai virus corona tersebut selalu disebarkannya. Apakah fikihnya tersebut seperti itu ataukah bagaimana? Ataukah sudah diatur di dalam Islam, Ustadz, mengenai kabar-kabar yang terjadi di suatu negeri sehingga hal tersebut menjadikan sedikit ketakutan setidaknya di hati-hati kaum muslimin. Mohon penjelasannya, Ustadz, dan nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Ya, pertama yang perlu kita ketahui bahwa sifat atau sikap seorang muslim adalah senantiasa memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Ya. Tidak selalu mencari berita-berita yang menakutkan, yang terkadang membuat manusia pesimis. Ya. Karena di antara bentuk kebaikan itu adalah idkhalus surur fi qalbi akhik, masukkan kegembiraan dalam hati saudaranya. Ya. Adapun bila terjadi hal-hal yang berupa bencana alam yang ditakdirkan oleh Allah atau berbagai penyakit yang telah mewabah, ya, melanda umat manusia, dan itu telah nyata, apalagi di dunia ya zaman sekarang ini, di zaman ya keterbukaan informasi dan berbagai media, dengan mudah manusia mendapatkan data dan informasi tersebut. Maka seorang mukmin, jika hal itu betul telah terjadi dan telah menjadi berita publik, ya, maka dia menyampaikan hal itu untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Dan bagaimana solusi dan sikap seorang mukmin dalam menghadapinya. Bukan menebarkan berita-berita yang tidak ada landasannya, sumbernya, sehingga setiap hari mengikuti berapa yang telah korban di negara ini, negara itu, ya, habis waktunya untuk mengikuti hal-hal perkembangan yang seperti itu. Kemudian apa manfaatnya? Tapi kalau dia ingin mengetahui kondisi yang seperti itu, dan mungkin yang tidak diketahui lebih banyak, ya, korban yang telah jatuh atau yang menelan korban sebabkan wabah tersebut, terinfeksi dan juga telah mati disebabkan hal itu. Nah, maka yang harus menjadi perhatian utama, bagaimana dia menjelaskan pada kaum muslimin saudaranya, ya, sikap yang benar dan mengambil hikmah dari hal yang demikian itu. Bukan setiap hari mencari berita tentang hal itu. Untuk apa? Tapi apa yang telah dipersiapkan menghadapi hal itu? Nah, ada banyak mungkin ya sekali informasi yang valid begitu, ya, bukan hoax. Ya, dia sampaikan sebagai pelajaran. Kemudian di sana akan ada kesempatan dia menyampaikan bagaimana sikap kita yang benar. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan suruh share informasi ini dari sekian yang korban dan seterusnya. Tapi itu korban demi korban juga manusia. Kita manusia, Anda manusia. Akan datang waktunya kalau Anda tidak waspada, tidak mempersiapkan diri, akan menimpa dan terinfeksi hal itu. Bagaimana sikap kita? Dan juga di sini ya kesempatan saya ingin mengimbau kepada semua, baik dari ya mulai dari Menteri Kesehatan dan sebagainya, ya, tim kesehatan dan medis semuanya sudah seyogyanya dan selayaknya juga mengikut sertakan, ya, tim medis agama untuk memberikan ketenangan dan memberikan penjelasan, memberikan wawasan kepada kaum muslimin bagaimana sikap kita menghadapi hal ini. Bukan sedang mengandalkan masalah kesehatan saja, masalah ya tim dan juga langkah-langkah medis. Tapi yang paling utama bagaimana semua ini, siapa yang mentakdirkan? Siapa yang mentakdirkan hal ini? Ini permasalahan yang erat kaitan dengan masa takdir Allah. Keimanan kepada takdir.
menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah dan fakir dan lemahnya umat manusia. Maka seiring dengan penjelasan bagaimana sikap kita tidak berinteraksi, ya, memakai masker, kemudian cuci tangan, kebersihan, betul, kemudian untuk sementara tidak melakukan ya traveling keluar atau menerima masuk atau pergi keluar, berbagai ya antisipasi menghadapi hal itu. Bagus, itu hal yang dianjurkan karena diperintahkan kita untuk melakukan hal demikian itu, pengobatan preventif dan pengobatan bagus. Tapi ada satu yang mungkin terlalaikan. Bahwa ini semua dengan izin Allah. Virus yang tidak tampak itu, dia bersembunyi. Tapi terbang kemana-mana dengan berbagai media angin dan dia pernapasan. Masuk ke dalam tubuh tidak terlihat. Mana kekuatan manusia yang sombong dengan kekuatan mereka, senjata yang mereka miliki, mampukah menghancurkan hal itu? Membanggakan keahlian mereka, tim medis mereka yang ahli dan bisa mendeteksi macam-macam. Mana? Gak mampu. Maka sudah ada saatnya kita ini untuk memberikan ya kesadaran, pemahaman, mulai dari pimpinan tertinggi negara sampai masyarakat ya awam dipahamkan bahwa solusinya selain seorang melakukan ya secara ya solusi secara preventif dan juga pengobatan, kembali kepada Allah. Banyak dosa kita ini, banyak dosa bangsa ini, kezaliman ini, maksiat, dosa merajalela, ya, kezaliman, tumpahan darah, perpecahan, maksiat, riba, ya, perzinaan, perjudian, merajalela. Penyebab perusakan permukaan bumi dosa manusia. Ya Allah uji mereka. Ya. Ketakutan semua. Supaya orang beriman semakin yakin dia kembali kepada Allah. Wa ma asabukum musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak satu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman yakin dengan izin Allah, takdir Allah, kemudian dia pasrah dan ridha, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Wa ma asabakum musibatin fil ardi illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua telah tertulis di mahfuz akan terjadi. Ya. Kembali kepada Allah. Ya nas antumul fuqara ila Allahul ghaniyul hamid. Kalau manusia fakir kepada ya, kembali kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah. Jadi, jadikan media yang kita miliki untuk menebarkan ruh, ya, optimisme dan juga kembali pasrah kepada Allah. Bukan hanya yang mau men-share berita-berita, terkadang berita yang disengaja untuk membuat manusia cemas, ya, dan berlebihan. Dalam menyikapi hal itu tidak sepantasnya mukmin ya itu ikut dalam menebarkan berita-berita yang seperti itu. Persiapkan diri, perbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah, jaga kesehatan, pola hidup yang benar, makan yang sehat, ya, pakaian yang bersih, tempat tinggal yang bersih, menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan, ya, jaga kebersihan, makan yang sehat, jangan semua dimakan. Ada yang halal, ada yang tayyib. Ini semua dimakan. Ya, semua yang melata dimakan, nggak tersisa, na'udzubillah. Ya, semua dimakan, nggak punya dia dimakan juga. Riba, korupsi. Ya. Ini menyebabkan permasalahan. Maka kembali kepada Allah. Sudah saatnya bangsa ini yang mayoritas kaum muslimin untuk kembali kepada Allah. Membenahi diri, membenahi iman, kembali kepada tauhid, bersandar kepada Allah. Allah mampu dengan virus ini akan membinasakan umat manusia. Allah mampu, tapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Ujian bagi sebagian mereka. Jadi pertanyaan, mana kecanggihan mereka? Mana kemampuan mereka? Dunia medis mereka? Mana keahlian mereka sudah menemukan vaksin untuk hal itu? Sampai sekarang belum ditemukan. Menunjukkan manusia lemah. Kesombongan apa yang harus mereka tampakkan kepada manusia?
Maka, wahai pemimpin bangsa ini, mari kembali kepada Allah. Wahai umat Islam, mari kembali kepada Allah. Tinggalkan dosa maksiat, tinggalkan riba, tinggalkan berbagai penyimpangan pemikiran yang sesat menyesatkan. Kembali kepada agama Allah. Kembali siapkan diri untuk menghadap Allah. Siapkan diri untuk menghadap kematian, baik dengan virus corona atau dengan yang lainnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan yang kami simpulkan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa atau mendengar yang ingin bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Silakan Syabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum. Nah, silakan langsung. Nah. Ustaz, saya mau tanya, ada juga yang bertanya, apakah doa bisa merubah takdir ya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya itu aja Pak Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ummu Sabila di Pekanbaru, barakallahu fiik. Apakah doa bisa merubah takdir? Jawabannya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berubah. Ya, itu secara prinsip apa yang ditakdirkan Allah tidak bisa berubah. Maka bila Allah menghendaki kewaspadaan kita dan doa kita tidak akan merubah hal itu. Tapi sebelum terjadi, maka doa itu bermanfaat. Untuk apa? Untuk menyingkirkan, menjauhkan apa yang mungkin Allah takdirkan menimpa seseorang. Maka Allah takdirkan dengan doa itu akan dijauhkan dari seseorang. Jadi intinya doa tidak bisa menolak takdir. Ya. Doa tidak bisa menolak takdir. Lalu apa maksud manfaat dari doa? Sangat banyak manfaatnya untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya. Maka kita diperintahkan berdoa. Nah. Berarti bisa dirubah? Nggak bisa dirubah. Begini. Cara memahaminya adalah Allah telah mentakdirkan semua yang akan terjadi sampai yaumil qiyamah. Dan itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan termasuk yang takdirkan Allah adalah berdoanya seorang hamba. Baik sebelum suatu itu terjadi atau setelah terjadi. Allah mentakdirkan bahwa suatu ditakdirkan menimpa seorang hamba, tapi Allah takdirkan bila hamba itu akan berdoa, sehingga apa yang ditakdirkan tadi ditakdirkan lagi oleh Allah tidak terjadi menimpa dia. Karena dia berdoa. Tapi kalau tidak berdoa, ya terjadi. Semua itu ditakdirkan. Jadi intinya doa dan takdir tadi semua dalam lingkaran takdir, tidak bisa keluar dari hal itu. Ya. Nah, bila kita memahami hal itu, maka pada hakikat doa bermanfaat. Tapi bila semua itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa terjadi, maka doa tidak lagi akan bisa menolak hal itu. Nah, ini maksud dari apa yang dijelaskan sebagian. Ya, dijelaskan bahwa doa tidak bisa menolak takdir. Nah, oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, sebagai contoh yang real sekarang ini. Loh, kalau begitu, nggak perlu kita berdoa, Ustaz, tentang untuk terhindar dari virus corona. Ya. Enggak, berdoa. Karena kita tidak tahu apakah akan menimpa kita, akan kita terinfeksi corona atau tidak. Ya. Maka berdoa. Ini sebagai usaha kita preventif. Maka ada doa pagi dan petang hari, doa sebelum tidur, doa keluar rumah, ya, memohon keselamatan kepada Allah, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim.
Dengan nama Allah tidaklah akan membahayakan sesuatu apapun di langit dan di bumi. Allah Maha Sami, Alim, dan Maha mendengar dan mengetahui. Siapa yang mengatakan 3 kali pagi dan petang hari, maka tidak satu pun yang akan bisa membahayakan dia. Berarti Allah mentakdirkan apabila seorang hamba membaca doa tersebut, dia diselamatkan. Tapi kalau tidak membaca, maka akan menimpa dia. Ya. Allahumma hafadni min baini yadayya wa yas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dari semua penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita mohon pula keselamatan. Nah, bila seorang membaca hal itu, maka diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau tidak membaca, datang sesuatu yang menimpa diri dia. Semua dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga, kita tidak tahu nih di mana virus corona itu. Ya. Tidak terlihat. Maka kita berdoa sebelum terjadi. Sebelum menimpa kita, keluarga kita, anak kita. Berdoa. Nah, karena doa sebab untuk menolak hal itu. Ya. Berdoa. Maka diajarkan berdoa. Nah, kembali kepada Allah. Maka kita telah berdoa, berusaha menjaga semuanya, maka serahkan diri kepada Allah. Jadi itu maksud bahwa doa itu tidak bisa menolak takdir, tapi doa itu bermanfaat. Maka disuruh kita berdoa, ud'uuni astajib lakum. Ya. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa itu adalah senjata seorang mukmin untuk meraih kebaikan dan menolak berbagai kemudaratan, semua kemudaratan. Doa. Maka selain kita berusaha, kemudian berdoa, kemudian tawakal. Ada 3 nih kuncinya. Berusaha, berdoa, tawakal. Udah, ini kunci hidup. Usaha, doa, tawakal. Kemudian siapkan diri untuk selalu pasrah apa yang terjadi. 4 kunci hidup ini orang akan bahagia, akan sukses. Dia telah berusaha. Diperintahkan berusaha. Tapi cukup berusaha enggak? Doa. Setelah doa apa lagi? Udah serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau tawakal, semua pasti akan terjadi. Kalau terjadi apa yang harus dihadapi? Sikap kita pasrah dan ridho. Udah, itulah kebaikan, kebahagiaan. Ini kunci hidup. Saya ulangi, usaha, doa, tawakal, dan pasrah. Ini yang menjadi kunci kehidupan dan kesuksesan dan kebahagiaan seorang hamba. Nah, baik para pemirsa rahimakumullah, demikian wallahu alam yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Waktu yang tentunya membatasi kita, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk seluruh kebaikan dan menjauhkan diri kita dari seluruh kejahatan dan kejelekan. Dan semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin negeri dan bangsa secara umum dan kaum muslimin secara khusus negeri ini dari berbagai kejahatan, termasuk ya virus yang sedang mewabah kesempatan ya pada saat ini, virus corona. Dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, tapi waspada, persiapkan diri, banyak berdoa, biasakan hidup sehat, ya, makanan sehat, pakaian, tempat tinggal, ya, dan untuk selalu ya mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang mungkin yang terjelek, ya. Dengan apa? Bersari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus beraktivitas seperti biasa, sholat jangan tinggalkan, ya, dan terus menjaga batasan-batasan dan hukum-hukum Allah. Insya Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangannya. Laksanakan syariat Islam ini. Ya, sholat. Kemudian baca Quran, zikir.
Lakukan yang baik, tinggalkan yang jelek, tinggalkan dosa dan maksiat. Biidznillah, Allah akan menjaga seorang hamba. Inilah yang harus kita perhatikan, menjadi bekal kita mengarungi hidup dunia ini, terutama dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.